Halo semuanya, apakah kamu sudah punya rencana pensiun? Ntar pensiun mau ngapain? Apa kegiatanmu sehari-hari? Mau pergi kemana? Dengan siapa? Mau memulai hobi apa? Termasuk mau tinggal di mana? Kalaupun kamu sudah punya pensiun impian seperti itu, apakah kamu sudah menuliskannya? Dengan menuliskan tujuan dan impian kita, maka persentase terrealisasinya akan meningkat sampai 42%. Nah, kalau kamu masih belum tahu tujuan pensiunmu seperti apa dan masih belum menuliskan pensiun impianmu, segera dapatkan jurnal skenario pensiun di link di deskripsi. Jurnal skenario pensiun impian ini adalah pondasi, dasar dari semua perencanaan, persiapan pensiun kita. Jurnal ini akan membantu kita bukan hanya tentang proyeksi kebutuhan finansial pada saat pensiun, tapi juga living our life to the full pada saat nanti kita pensiun. Selamat datang di Pensiun Everywhere episode 40. Ini adalah podcast buat kita semua yang sudah over 40 yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Episode ini ditujukan buat kita-kita, termasuk buat saya yang statusnya belum siap pensiun. Kita perlu melakukan salah satu, salah dua, atau ketiga hal ini agar kita siap pensiun secara finansial. Yang pertama, mengurangi biaya hidup atau pengeluaran. Kedua, meningkatkan pendapatan alias income alias pemasukan. Dan cara yang ketiga adalah melakukan keduanya, mengurangi biaya hidup plus meningkatkan pendapatan. Untuk menurunkan biaya hidup, ada konsep yang populer yang disebut frugal living alias hidup berhemat. Aku pernah membahas tentang frugal living ini secara khusus di episode 22. Nah, agar kamu bisa menemukan episode 22 ini dengan mudah, aku cantumkan link episodenya di deskripsi. Ini buat kamu yang belum dengerin atau buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut tentang frugal living. Setelah resign dari pekerjaan full-time, aku baru sadar tentang pentingnya persiapan pensiun dengan menjalankan gaya hidup frugal living. Kalau dulu mah belanja ya belanja aja, asal beli aja karena toh tiap akhir bulan pasti gajian kan. Pasti ada income masuk dengan jumlah yang stabil. Setelah memulai petualangan bisnis sendiri, tidak ada lagi kepastian income masuk tiap bulan dengan jumlah yang tetap. Dan itu artinya aku harus mulai berbenah, mulai menjalankan money management. Nggak bisa lagi belanja sembarangan. Tapi di sisi lain aku jadi lebih menghargai uang. Dan itulah saat dimana aku dengan serius memulai gaya hidup frugal. Suami sih yang lebih duluan meninggalkan dunia kerja kantoran dan bikin bisnis sendiri, udah menerapkan frugal living jauh-jauh hari sebelum aku mulai mengadopsi gaya hidup ini. Sekarang kami berdua menerapkan frugal living demi persiapan pensiun everywhere. Meski begitu, aku dan suami setuju bahwa nggak semua hal itu boleh difrugalkan alias nggak semua hal bisa dihemat dan diirit. Malah, tetap ada hal-hal yang kita setuju bahwa kita tuh nggak boleh ngirit. Dan hal-hal inilah yang mau aku bahas dan mau aku sharing di episode kali ini. Setidaknya ada 5 hal yang kami sarankan. Meskipun kami menjalani frugal living buat persiapan pensiun, tapi hal-hal ini mohon tidak dihemat dan tidak diirit. 5 hal ini apa aja sih? Yuk kita mulai bahas satu persatu. Pertama adalah kesehatan. Buat kamu yang udah pernah dengerin podcast Pensiun Everywhere sejak episode awal, kamu pasti udah aware, udah sadar dan udah tahu bahwa aku dan suami memprioritaskan faktor fasilitas kesehatan untuk lokasi pensiun. Dan faktor kesehatan ini juga masuk hal pertama yang tidak akan kami irit-irit budgetnya. Cek ke dokter gigi ya tetaplah minimal setahun sekali atau 2 kali. Medical check up juga setahun sekali. BPJS bayar kelas 1 meskipun nggak pernah dipakai. Baik aku dan suami masing-masing punya 2 asuransi kesehatan swasta dengan coverage yang menurut kami memadai. Dan jangan pernah abai tanda-tanda sakit apapun itu. Segera cek ke dokter dan ini pasti butuh budget. Kenapa sih kesehatan nggak diirit? Karena kesehatan adalah pondasi kualitas kehidupan. Apa gunanya kita punya tabungan pensiun besar tapi kita sakit-sakitan?
Akhirnya tabungan malah habis dipakai buat berobat, bukan? Hal kedua yang tidak akan kami frugalkan adalah pendidikan. Pendidikan di sini bukan hanya mengacu ke pendidikan formal yang SD sampai perguruan tinggi ya, tapi juga termasuk pendidikan non-gelar, pendidikan profesi maupun pendidikan keterampilan lainnya. Pendidikan harus dilihat sebagai investasi. Yes, memang banyak pendidikan gratisan di era digital sekarang, tapi jangan irit untuk pendidikan berkualitas yang terjamin. Apakah pendidikan berkualitas dan gelar menjamin pendapatan tinggi? Mungkin enggak, tapi pendidikan berkualitas memampukan kita terus belajar, berpikir aktif, dan bisa aktif secara sosial dengan bertemu teman-teman yang bisa jadi punya mindset atau tujuan yang sama. Pendidikan berkualitas juga membuka mata dan pikiran kita untuk hal baru. Itu sebabnya untuk pendidikan jangan diirit dan selalu dianggap sebagai investasi. Hal yang ketiga adalah makanan. Jangan asal makan, jangan asal kenyang, jangan asal gampang dengan makan makanan instan. Makanan berkualitas adalah pondasi hidup sehat. Jadi pilihlah selalu makanan berkualitas. Nah, yang aku maksud dengan makanan berkualitas ini adalah makanan yang bernutrisi, real food, fresh produce, bukan ultra processed food, bukan makanan olahan. Apakah ini berarti harus beli sayur dan buah organik? Ya nggak harus sih, tapi selalu utamakan budget untuk makanan yang asli, yang masih dalam wujud aslinya, real food, dan itu adalah makanan yang sehat. Gimana dengan makan di luar? Ya sebetulnya nggak masalah, cuman sebaiknya dibatasi karena ini terkait dengan kesehatan dan terkait dengan budget juga. Aku pernah bilang bahwa masak sendiri di rumah, again, ini membuat kita bisa mengontrol kualitas ingredients, takaran gula, takaran garam, dan memungkinkan kita untuk makan sehat. Terus coba hitung deh pengeluaran tiap kali makan di luar dan kalikan dengan frekuensi makan di luar dalam 1 bulan. Pasti jumlahnya cukup bikin kaget. Aku dan suami makan di luar biasanya hanya di hari libur. Dan semaksimal mungkin kami meniadakan yang judulnya food delivery. Oh, satu lagi. Gantilah cemilan kemasanmu, cemilan olahanmu dengan kacang-kacangan macam almonds, mede, walnuts, dan buah-buahan yang lagi musim. Kacang-kacang macam almond dan walnut dan pistachio itu kan mahal. Iya sih, tapi jangan demi ngirit terus jadinya beli snack kemasan yang tinggi kandungan gula, kandungan garam, dan kandungan bahan aditif. Kan itu jadinya kita malah mengorbankan kesehatan demi cemilan snack yang murah tapi nggak sehat. Keempat adalah tempat tinggal. Ini berlaku baik buat beli ataupun sewa, entah itu rumah ataupun apartemen. Tempat tinggal adalah tempat di mana kita hidup, beraktivitas, tidur, dan bernafas. Lingkungan tempat tinggal kita haruslah sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita suka, dan membuat kita merasa aman. Tempat tinggal kita haruslah nyaman dan bikin kita bahagia. Jangan beli tempat tinggal hanya sekedar demi punya rumah. Pertimbangkan dengan matang. Di awal menikah, aku dan suami memilih tinggal di apartemen yang ukurannya hanya 48 meter persegi dengan lokasi di tengah kota Jakarta, ketimbang memilih rumah yang lebih luas tapi harus commute alias pulang pergi ke tempat kerja itu sekitar 1-2 jam sekali jalan tiap hari karena lokasi pasti di luar Jakarta. Untuk ke depan, tampaknya sih kami juga masih akan memilih tinggal di hunian semacam apartemen begini karena alasan kepraktisan. Jadi, tetap harus menyiapkan budget dan kami tidak akan mengirit untuk masalah tempat tinggal. Terakhir, jangan ngirit ketika spending money untuk membeli experience atau pengalaman. Kami mengirit ketika beli barang, terutama barang fashion. Kami tuh nggak punya tas, baju, sepatu bermerek branded gitu. Oh, kami juga nggak FOMO ya buat urusan barang, kayak tumbler keren, alat masak dan berkakas dapur yang trendy, nggak kepingin. Kami memilih untuk spending money untuk pengalaman. Membelanjakan uang untuk pengalaman itu memberikan kita long lasting memory, bikin kita lebih happy, dan bikin hubungan kita dengan pasangan lebih dekat. Terus, spending money for experience itu nggak bikin clutter, nggak bikin tumpukan perkakas dan barang di rumah.
Dulu setiap ulang tahun aku dan suami ganti-gantian kasih kado dan kadonya berupa barang. Sampai akhirnya setelah sekian tahun menikah, jadi bingung mau ngasih kado apa lagi. Akhirnya kami memutuskan setiap ulang tahun itu kadonya bukan barang tapi experience. Entah itu liburan, baik destinasi dekat ataupun jauh, atau sekedar pergi ke kebun binatang, ke museum, ke pantai, atau makan di tempat tertentu. Dan spending money buat experience ini cocok dengan gaya hidup yang kami adopsi, yaitu frugal dan minimalis. Kenapa sih nggak ngirit buat experience? Karena ada hal-hal dalam hidup ini yang kita mesti bisa nikmati dan memberikan kita pengalaman yang berbeda. Contoh nih ya, untuk liburan, suami sangat anti nginep di hotel yang kamar mandinya harus sharing. Jadi kami pasti nggak ngirit buat budget kamar. Dengan nggak akan memilih tinggal di hotel kapsul, nggak akan mungkin milih tinggal di youth hostel untuk tipe kamar sharing dan kamar mandi di luar. Terus, untuk penerbangan jarak dekat, budget airlines dengan legroom atau jarak antar kursi yang minim masih oke. Tapi, untuk penerbangan jarak jauh, legroom jadi salah satu pertimbangan memilih airlines, dan itu jadinya kan berarti kami nggak ngirit loh buat budget pengalaman. Well, itulah list 5 hal yang jangan dihemat, jangan diirit demi pensiun sehat, demi pensiun sejahtera, dan demi menikmati hidup. Untuk membantumu tracking pengeluaran dan memproyeksikan pengeluaranmu di masa pensiun nanti, aku sudah siapkan template dalam bentuk Excel yang bisa kamu akses. Template ini lengkap dengan petunjuk cara mengisinya dan tentu dengan gampang bisa kamu custom sendiri. Kamu bisa klik link di deskripsi untuk mengakses template ini. Oke, thank you ya udah dengerin episode kali ini. See you di episode podcast Pensiun Everywhere selanjutnya.